يا مرحبا بالأحباب وأهلا يا من نشتاق لرؤياكم دوما. عبيدك من شتات في شتات أتاك وأنت أخبر بالنوايا جهول ظالم وعليه بود من التسويف أورده البلايا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat Islam, serta kesempatan untuk kita dapat berkumpul di tempat yang Masya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqomah menegakkan sholat hingga akhir zaman. Sholat adalah tiang agama, kewajiban utama yang pembeda antara umat muslim dan umat yang lainnya. Namun di zaman sekarang banyak di antara kita yang sering menunda-nunda sholat dengan beralasan berkesibukan bekerja, rasa malas, serta anak kuliahan beralasan ada tugas. Kan bisa dikerjakan dulu sholatnya, nggak lama kok. Padahal juga menunda-nunda sholat merupakan salah satu bentuk kelalaian yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih makna menunda-nunda sholat itu? Nah, jadi menunda-nunda sholat atau takhir as-sholat berarti melaksanakan sholat di luar waktunya. Bahkan sebagian yang menunda-nunda hingga waktunya sholatnya habis, hingga termaksud dosa yang besar karena dilakukan tanpa uzur. Padahal dalam Al-Quran Allah telah memperingatkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun. Maka celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Quran surah Al-Maun ayat 4 sampai 5. Jadi ayat ini bukan ditunjukkan kepada orang yang tidak sholat, tetapi kepada mereka yang sholat namun sering menunda atau lalai, mengerjakannya dengan malas atau tanpa kesungguhan hati, tidak bersungguh-sungguh karena tidak ada niatan dalam hati, terpaksa. Nah, jadi orang seperti itu mendapatkan akibat yang karena menunda-nunda sholat. Akibatnya ada 4 perkara. Yang pertama, hatinya menjadi keras dan lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, mengundang kemurkaan Allah. Orang yang sengaja menunda-nunda sholat menunjukkan sikap tidak menghargai perintah Allah. Dan yang ketiga, menjadi kebiasaan buruk yang sulit diubah. Sekali seseorang terbiasa menunda-nunda sholat, maka rasa malas akan menumpuk sehingga sholat terasa beban dan tidak akan dilaksanakannya. Dan yang keempat, menggugurkan pahala sholat. Walau sholat tetap dilakukan, namun nilainya bisa berkurang karena sholatnya tidak dilakukan tepat waktu dan dilakukannya tergesa-gesa. Maka dari itu sholatnya tidak barokah. Maka dari itu kita harus menghindari. Bagaimanakah cara menghindari kebiasaan menunda-nunda sholat? Nah, hal itu ada 5. Yang pertama,
menyadari pentingnya waktu sholat sebagai tanda ketaatan. Yang kedua, membiasakan sholat di waktu awal atau di awal waktu. Yang ketiga, mengatur waktu kegiatan agar tidak berbenturan dengan waktu sholat. Yang keempat, memperkuat iman dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, berteman dengan orang-orang yang menjaga sholatnya, sebagaimana dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 103. Hadirin rahimakumullah, karena itu dalam kesempatan kali ini marilah kita bersama-sama merenungkan dan memahami betapa besar bahayanya menunda-nunda sholat. Seandainya kita tahu berapa banyak dosanya, pasti kita akan menyesal di akhir nanti. Agar kita termasuk dari golongan orang-orang yang menjaga waktu sholat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, salah hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.